Itu ya, mungkin aku tuh juga haus untuk punya sendiri. Ini mulai dari mana yang gua? Kalau orang cerita mulai dari garasi, aku mulai dari garasi. Kerja kerasnya tuh sama aja sama profesi manapun, nggak ada yang instan. Halo Sobat Dreamers, jumpa lagi dengan saya Laura Mulyadi dan rekan saya Advina Ratnaningsih di The Dream Catchers. Dari mimpi ke prestasi. Ruang diskusi di mana mimpi itu bukan hanya sekedar angan, tetapi juga langkah menuju suatu prestasi. Siapa pejuang mimpi kita kali ini, Baby? Oke, kalau kalian lihat di belakang kita ini sudah ada sebuah display. Kita ini ada di sebuah workshop seorang desainer yang sudah bekerja selama lebih dari 2 dekade. Luar biasa banget Dan ini. hasil karya itu sangat ikonik, sangat keren banget sih. Setiap kali dia mengeluarkan koleksi-koleksi terbaru tuh aku selalu amazed karena One of a kind, bener-bener membuat nafas baru ya dalam industri fashion ya. betul. Bukan itu aja, Baby. Sang pejuang mimpi kali ini multi talenta. Oh iya, betul sekali. Jadi bukan hanya karyanya berbicara. Kalau kita berbicara sama pejuang mimpinya, waduh, orangnya benar-benar how to say ya, penuh aura positif. Dan juga mungkin nanti sahabat Dreamers bisa lihat dari challenge hari ini, dia bisa melakukan out of the box juga ya. Yes, pastinya. Pasti semua penasaran siapa sih pejuang mimpi yang kita akan undang kali ini. Langsung aja kita panggil ya. Langsung aja. Rama Dauhan. Halo. Ini dia si multi talenta yang sudah menjadikan mimpi menjadi prestasi. Amin. Berapa tahun jadi Rama berkarya? Iya, langsung kita. 22 tahun di Luar fashion industry. biasa. Yang official. Sebelum official 22 tahun yang emang official itu, sebelumnya dari zaman kuliah tuh aku selalu suka diambil jadi pekerja backstage. Oke, tapi mukanya masih kayak anak kuliahan ya. Iya. Auranya masih Dari pertama kali aku kenal dia sampai sekarang nggak berubah. bener-bener gini kan ya. Makanya Apa boleh. rahasianya coba? Hah? Hidup senang. Amin, benar. Bersyukur. Betul. Gitu aja sih, ya gak sih? Pasti semuanya pengen tahu kan, berkarir udah lebih dari 2 dekade tadi. Apa sih mimpi Rama kecil? Mimpi aku kecil itu memang dari kecil cita-citanya tanpa tahu desainer itu apa, udah pengen jadi desainer. Why? Karena aku emang seneng banget baju, seneng banget dandan sendiri. Dari kecil tuh aku udah dari TK tuh udah tahu kalau ke sekolah maunya pakai sepatu ini, tasnya maunya ini gitu, terus necis gitu. Tapi aku selalu suka cara berpakaian. Gayanya ya. Keren banget, kayak Beb, kamu pakai apa nih? Iya. Kayak sekarang ini aja lagi pakai bajunya. Papa, iya, almarhum papa. Oh gitu. Beautiful. Nggak tahu di bajunya muat. Stylish banget ya. Jadi emang dari kecil tuh aku tahu kayak aku tuh senangnya bajunya kayak gini. Terus udah gitu dulu mamaku tuh juga orang tua aku tuh kebetulan dua-duanya necis. Emang seneng dandan, seneng pakai baju bagus. Aku tuh yang milihin dasi papa kalau ke kantor tuh aku. Terus kayak mama tuh aku emang dia tuh dulu aku inget deh dia belanjanya tuh suka di butik-butik apalah. Ikut. Aku yang milihin nanti kayak mama pakai baju ini aja gitu. Mereka ikut aja. ikut kamu aja, stylish ikut itu. aja. Dari kecil tuh emang tertarik sama mode mungkin ya. Jadi emang Walaupun belum mengerti konsepnya tuh apa iya, gitu. terus emang sukanya gambar. Jadi dari kecil tuh sukanya gambar. Waktu mulai agak gede, mulai gambarnya tuh ada figurnya, ada badannya gitu. Tapi kayaknya dari dulu kan senengnya ngelukis. Mungkin gue sekolahnya pengennya seni murni gitu. Cuma seni murni dulu aku mikirnya kayak mau nggak ya sekolahnya sok pintar gitu kan? Mau nggak ya sekolahnya di ITB? Tapi kan kayak ternyata waktu udah makin dewasa, udah semakin mengerucut, kayaknya emang tahu pengennya fashion gitu. Jadi habis kuliah tuh udah daftar sekolah kuliah biasa gitu. Kuliahnya apa tapi Ngobrol? Aku dulu sekolahnya di Esmod. Dia smart. Oh, kuliahnya Esmod. Kuliahnya Esmod, cuma sebelum memutuskan masuk Esmod tuh kayak, karena kan bingung ya, kita waktu itu tahun 2000, Iya. kayak mau sekolah mode gitu. Apa sih sekolah mode tuh apa gitu? Terus sekolahnya juga susah, sekolahnya nggak ada.
ada sekolah di Jakarta tapi mahalnya juga gak karu-karuan Iya. gitu. Jadi kan agak bingung gitu. Jadi aku juga kayak, oh yaudah deh gue coba deh ini daftar kuliah apa ya. Oh desain grafis kali ya yang masih ada seni-seninya atau apalah desain produk gitu. Cuma aku akhirnya ngomong kan waktu itu sama mama kayak, kayaknya aku nggak bakalan happy deh. Gitu. Kalau ambil yang Kalau yang lain. kalau ambil yang aku maksain aja gitu. Terus dia bilang ya udah pengennya apa? Pengennya fashion. Kalau fashion sekolahnya di mana gitu? Ada sini mah sekolah kecil, apalah gini tapi mahal banget gitu. Ya udah boleh coba tapi 1 tahun dulu. Jadi aku ngambilnya pertamanya program 1 tahun. Oke. Terus udah gitu kayak kalau suka baru lanjutin 3 tahun gitu. Tapi kalau untuk bayarin segitu kayaknya mama nggak sanggup deh. Jadi kalau kamu mau sekolah di situ, mobil kamu dijual ya. Ada perjuangannya ya. Dijual lo jadi. Dijual. Jadi ya udah, tapi antrein ya mah gitu. Jadi ya udah sekolah Ternyata suka. ternyata suka dan menurut aku sekarang yang aku kerjakan itu sesuatu yang mungkin sangat senang dan sangat bersyukur karena mungkin tidak semua orang bisa bersekolah dan bekerja sesuai dengan bidang yang diminatinya Betul. kan. Maka kebetulan dua-duanya itu yang memang sangat aku minati. Jadi kayak bersyukur banget aja gitu. Jadi emang tahu persis dari awal ini pilihan dari dulu. Jadi apapun resikonya kerjain aja gitu. Iya kan? Siap untuk menanggungnya gitu Wah, ya. iyalah, sangat ya kan? Iya. Terus awalnya kamu habis sekolah Esmod, terus kamu kerja itu di sebuah butik brand. Terus itu gimana awalnya? Perjalanan karirnya habis Perjalanan itu. Perjalanan karirnya Lulus dari sekolah berarti 1 tahun nambah lagi tuh 3 tahun. 3 tahun. Oke, ambil lagi. Habis dari Jadi, situ habis 3 tahun itu, selama 3 tahun itu kan kita banyak tuh kayak emang dari sekolah tuh ada programnya. Kita harus magang. Jadi magang lah coba Oke. di beberapa tempat gitu. Ada yang di Bali, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung gitu selama berapa tahun, selama 3 tahun. Habis lulus, kebetulan waktu itu temenku, sahabatku itu dia udah kerja di XSML. Mbak Novi. Sarah. Oh, Sarah. Sarah tuh dia udah duluan kerja di XSML. Terus kayaknya pengen ya gitu kayak kerja gitu, tanya aja karena Mas Sarah lagi ini nggak buka nggak, gue udah mau lulus nih gitu. Terus dia kayak oh ya udah Ram, gue bikin janji interview ya sama Mas Bian apalah bla bla bla. Ya udah bener-bener abis lulus interview sama Mas Bian, aku cuma break mungkin 1 bulan abis kuliah, abis langsung kerja di XSML. lancar banget ya, maksudnya Puji cepet Tuhan. cepet banget. Berapa tahun di XSML? 8. Hampir 1 dekade juga ini. 8 tahun dari emang 2003 itu mulai sampai akhir 2010. Oke, terus Jadi 2003 Iya, benar-benar. abis dari situ, oh aku mau sendiri nih, itu habis dari situ gejolak. Jadi di XSML itu kan kita belajar ya, aku belajar masuk ke industri, masuk ke corporate life gitu kan, belajar untuk kayak tahu meneliti pasar itu seperti apa, ngitung tuh gimana, ngambil bahan dari luar negeri itu gimana, itu kan semuanya belajarnya di XSML, dealing dengan pabrik, dealing dengan supplier apa segala macam, itu semuanya aku pelajari di XSML. Terus begitu 2010 itu geliat lokal brand, ya kan, lokal Iya, brand tuh betul. mulai Lagi ada naik, kayak banyak lokal brand yang seangkatan aku mulai pada bikin brandnya sendiri. Waktu itu ada Clio Fashion Award, mereka bikin untuk iya betul. ya kan, Iya. bikin tuh kompetisi-kompetisi Iya, lokal betul. brand gitu. Dan kebetulan waktu itu sahabat aku pulang dari London, Dana, kayak kita bikin aja sendiri dong, yuk kita rebranding lagi nih Dajo gitu. Ya Tapi udah. Danjo sebelumnya udah ada. Dajo tuh sebelumnya udah ada, jadi dulu Dana sama Lisa. Oh iya, iya. Terus mereka punya butik dulu, terus mereka bikin-bikin, terus ditinggal Dana untuk sekolah ke London. Akhirnya mungkin nggak kepegang, terus Dana balik, yuk kita mau do something nggak together gitu. Ya udah, akhirnya mungkin juga saat itu masih masih muda gitu kan, kayak masa gue cuma kerja di satu tempat doang sih gitu. Kayaknya pengen punya pengalaman baru dan mengaplikasikan apa yang gue pelajari Selama di sekolah ini. dan di pekerjaan dengan bikin brand sendiri gitu. Ya udah akhirnya minta izin dengan takut setengah mati ya Mas Bian gitu kan, kayak Mas minta izin mau
mencoba berdikari gitu. Dia of course dia support dan segala macam. Oh berarti berani langsung ngomong gitu ya? Berani. Ya mau Respect lah ya. Iya, maksud aku kayak dia adalah sosok yang sangat aku hormati dan kagumi. Masa aku mau cabut gitu aja kan juga nggak lucu gitu kan ya. Itu ya udah dikasih restunya, bikinlah itu brand sama Dana Amalisa, menang si Clio Fashion Award lah, L Awards lah, apa segala macam tuh kita menang. Cuma mungkin itu ya, mungkin aku tuh juga haus untuk punya sendiri gitu. Jadi kayak setelah beberapa tahun kayaknya about time untuk punya sendiri deh dengan nama sendiri gitu. Ya udah terus lah sampai sekarang. Iya, aku inget banget sih. Aku fitting buat kamu ya waktu itu ya, jalan di Sensi. Fashion Nation Fashion 2013. Nation, iya. 2013. Aku tahunya dia di Danjio, terus kamu fitting dong buat aku. Hah, emang kamu mau show Danjio? Bukan, aku sendiri. Oh, ternyata di situlah dia mulai berdiri sendiri. Itu dipaksa tuh sama waktu itu Fashion Nation itu kan dihandle sama Aida sama Studio One kan. Waktu itu kayak Aida udah kayak pokoknya gue ada acara lo harus show di Senayan City. Terus gue kayak enggak, gue gak punya koleksi, gue gak punya karyawan, gue gak punya apa-apa. Bahkan juga gue gak punya. Baru mulai banget. Baru mulai banget. Bodo amat, gue gak peduli, pokoknya lo harus show. Sedangkan waktu itu aku baru, kan 2012 tuh aku sempat punya restoran. Jadi lagi sibuk ngurusin restoran atau Pangia. Ya kan, jadi Mbak Aido kayak, wah jadi waktu itu kayak, wah gimana nih caranya gitu. Cuma kayak, waktu menurut aku, saat dikasih kesempatan seperti itu mungkin gak datang 2 kali. Iya. Jalanin aja, kerjain, nyemplung aja sekalian gitu. Mungkin kalau nggak kayak gitu juga mungkin aku nggak berani. Iya, terjun langsung. Langsung punya karyawan apa gitu kan. Pasti pemikirannya banyak karena kan kamu udah. Iya. Restoran apalah. Ya udah dari situ ya udah mulai punya karyawan, mulai punya workshop, mulai dari kalau orang cerita mulai dari garasi, aku mulai dari garasi. Iya, waktu itu kita fitting di mana ya? Aku lupa. Di garasi mungkin. Iya. Di garasinya siapa ya? Garasi aku sih di rumah mama. Oh, I see. Ya. Bener-bener mulai dari garasi, bener-bener cuma 1 orang, 2 orang. Aku masih nge-handle klien sendiri, masih bikin pola sendiri. Cuma ada 1 tukang jahit gitu. Itu dimulai dari situ. Terus ya puji Tuhan lancar. Dan akhirnya sampai kita di sini luar biasa sekali. Hebat banget. Benar-benar dari zero sampai wow. Zero sih. Udah gitu kan aku kan tipenya tuh dulu kan kalau waktu kita kerja korporat itu kan dapat gaji apa gitu. Iya, I understand. Terus kayak punya uang bukan ada ditabuk jalan-jalan. Tabungannya nggak punya. Jadi mulai sampai dari mana ya gua? Bener-bener harus mikir 2-3 kali ini gimana nih bikin. Tapi kamu kan udah ngelewatin corporate udah ya kan, kerja sama orang udah, bikin brand bersama orang udah, sekarang juga brand kamu sendiri Ramadawan udah sekeren ini gitu ya. Aku penasaran deh sebenarnya. Kan itu beda-beda ya DNA-nya yang dari kamu kerjain dan lain sampai sekarang yang kita pakai juga nih, iya kan? Menurut kamu Ram, sepenting apa sih diferensiasi sama inovasi dalam karya, terutama untuk desain gitu? Penting sih ya menurut aku gini, kalau memang kita sebagai desainer pasti kita pengennya kita juga punya benang merah dan DNA yang sangat kental gitu ya. Orang tuh dari jauh aja udah tahu ini dia nih. Gitu, kan? Gitu. Cuma itu juga menurut aku adalah proses belajar di mana kalau aku kolaborasi sama satu brand, aku kerja sebagai creative director di brand lain, itu tidak bohong, itu memang kedewasaan juga diperlukan untuk kita tahu bagaimana caranya menginfuse diri kita ke dalam DNA brand lain atau brand di mana kita kolaborasi. Bukan melulu kayak kita memaksakan kalau sama gue harus kayak gini. Tapi kita punya kedewasaan untuk bisa melihat brand ini yang kita ajak kerjasama tuh seperti apa. Kita yang harus menginfuse dirinya ke situ, and then of course baru kita masukin DNA kita. Tapi untuk kita tahu DNA kita, juga kan kita perlu punya eksplorasi terhadap diri sendiri ya. Dengan banyak koleksi, banyak show,
banyak belajar, banyak tahu kayak oh ternyata gue bikin kayak gini nih suka nih, kayak gini gue nggak suka. Oh customer gue ternyata kayak gini works, ini enggak. Again itu juga proses pendewasaan ya, kalau menurut aku itu proses pendewasaan yang dibutuhkan dengan jam terbang. Nggak bisa instan gitu, nggak bisa kayak oh pokoknya gue maunya kayak gini nih, idealnya begitu lulus kuliah gitu ya, gue idealnya kayaknya gue mau bikinnya kayak gini. Tapi kan itu juga belum ada studinya ya. Betul. Di pasar laku nggak? Iya, Gitu iya, kan? iya. Ya kan, dan itu ternyata melihat berbagai aspek untuk bisa menemukan DNA itu penting banget sampai kita benar-benar tahu sebenarnya kita tuh di mana sih gitu. Posisinya dan hati Posisinya. kita Iya, gitu ya. Iya. Very interesting. Kamu juga banyak banget collab sama brand-brand lokal Indonesia kan? Iya. Salah satunya ini Iya, ini Jena Kaya ya. Iya. Emang ini ramah banget sih. Terus Iya. kayak yang terakhir Three Monkeys. Three Monkeys kemarin. Iya, baru. Iya, Itu emang ada, kalau Three Monkeys kan koleksinya seperti itu. Lalu Iya. Rama masuk, jadi ada, oh ini ternyata Rama banget ya. Iya, tapi Kelihatan. masih Three Monkeys juga. Tapi iya. Nah, itu kan butuh ini ya, butuh kejelian gitu menurut aku, kesensitifan seseorang untuk bisa kayak gue masuk tapi gue nggak masuk gitu. Jadi kayak mengawinkan DNA idealisme masing-masing gitu. Gimana untuk menjembatani itu gitu. Itu menarik banget sih karena banyak orang yang sekarang kayak oh gue kayak gini. Iya. Ya udah Iya. gitu. Atau yang ngikutin pasar banget gitu Iya. sampai kehilangan Identitasnya, exactly. iya, ciri khasnya gitu. Iya. Iya. Berarti kalau dari Rama tuh sahabat Dreamers tetap harus berani ya kita nunjukin, tapi kita juga harus terbuka terhadap seperti apa sih yang diinginkan oleh Betul. pasar, mungkin orang Betul. yang kita kolaborasi, tapi Iya. jangan sampai menghilangkan diri kita ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya aku tahu nih, udah ada lirikannya. Challenge terbesar kamu selama karir kamu apa, Ram? Challenge terbesar selama karir, nggak bohong sebenarnya tantangan terbesar itu adalah waktu COVID. Gitu ya, maksudnya di mana kita Terhenti gitu ya. berhenti, nggak ada orang bikin baju, nggak ada orang kayak udah gitu, karena aku tidak bikin baju ready to wear yang kayak easy Oh, gitu kan. iya. Jadi kan kayak gimana nih caranya, supaya ini tidak ada layoff, tapi juga masih bisa hidup. Ya udah, itu bener-bener kayak mikir apa ya core-nya ini nih, apa nih core-nya Rama Dauhan itu sebagai workshop itu tuh apa gitu. Jahit kan, sebenarnya kita tuh bisa menjahit. Jadi waktu itu kita terima aja apapun yang bisa dijahit kita jahit. Kamu juga sempat bikin kemeja. Bikin kemeja dicelup-celup, Tas yang lucu banget bikin itu. tas lucu-lucu dari bahan sisa. Tapi emang itu memaksa, bukan memaksa ya sebenarnya, untuk sangat kreatif dengan cost yang sangat minimum. Itu menurut aku challenging banget. Itu tantangan yang paling berat ya buat aku, karena itu aku tidak hanya mikirin keberlangsungan brandnya, Tapi orang-orang yang kerja tapi orang-orang yang kerja itu yang sangat mungkin draining. Kayak gimana ya caranya supaya gue nggak harus nge-lay off satu orang pun, tapi gue harus kurangin intensitasnya, mungkin gajinya agak dipotong tapi jam kerjanya juga harus dipotong fair and square Iya. aja gitu. Untuk kayak gimana supaya mereka masih bisa bertahan, gue bertahan tapi juga tidak berdarah-darah gitu Iya. kan. Kayak waktu itu 16-17 bulan akunya yang gak gajian, mereka gajian tetap. 1,5 tahunan ya. Tapi berhasil semua lewat Bisa Puji dilewati. Tuhan. luar biasa. Puji Tuhan sih, tapi emang itu waktu itu kayak apapun yang bisa kita bikin, kita Iya, bikin deh. betul, iya. Kita jahit, kita terus ngobrol sama tim juga ya. Mungkin bisa bikin ini, mungkin kita harus explore ini. Oh jual apa lagi ya, sampai kayak spray juga kita celup, kita kasih Oh, yang warna, kamu kita kasih belajar apa. tie-dye gitu Belajar ya. tie-dye, belajar bikin si cap-cap dari bunga, natural, apa iya. semuanya. Tapi kan itu justru bikin kayak, oh ternyata ada ilmu baru. Betul. There's always a silver lining juga sih. Hebat sih. Ya mau nggak, bukan mau nggak mau sih, tapi ini menurut aku adalah tanggung jawab sebagai leader Iya. untuk bisa mempertahankan. Jangan cuma kayak kalau lagi seneng karyawannya disayang-sayang, begitu nggak happy keadaannya kayak gitu, Goodbye. terus goodbye gitu. Enggak. Iya. Aku punya pemikiran anak-anak ini, tim aku ini juga mereka bergantung kepada aku.
Iya. Iya kan? Iya. Mereka tuh cari uang juga loh di sini gitu. Iya, betul. Jadi kan kalau tiba-tiba kayak, ya udah ya, gue gak sanggup nih, udah ya, pecat aja dulu semuanya. Nggak gitu. Iya, betul. Kayaknya aku gak punya hatinya juga untuk kayak gitu. Very responsible. Yes. Keren banget. Langsung aja nih, kalau gitu sahabat Dreamers sudah pada dengar semuanya kan, pingin banget tahu tips di luar yang tadi udah Rama kasih tahu nih. Gimana sih caranya mungkin untuk teman-teman generasi muda ya, yang jiwa mudanya sih masih sama sama kita juga. Tapi mungkin kan sekarang kita ada perkembangan dan perubahan dari cara kerja. Cara Iya, kerja, teknologi. iya, semuanya gitu loh. Mungkin apa sih yang Rama Dauhan yang mungkin kan udah lebih dari 2 dekade, berarti kan dari yang gambar sendiri Iya, pakai tangan ya iya, kan, pola sendiri, yang sekarang bisa semuanya cepat, bisa AI, bisa lain-lain. Iya. Apa sih yang mungkin Rama bisa kasih ke sahabat Dreamers yang punya mimpi yang sama, oh pingin nih aku jadi fashion designer. Iya. Apa yang perlu mereka lakukan? Sebenarnya ini adalah tips yang mungkin di semua bidang pekerjaan juga sama aja. Emang harus punya tanggung jawab, kerja keras, ya kan, dedikasi, passion, itunya jangan sampai hilang menurut aku. Jadi kita tuh sangat terbantu banget dengan teknologi sekarang ya. Mau bikin apa aja tuh sekarang kayak tanya aja sama ChatGPT sama AI, semuanya tuh mereka bisa kasih. Kita bisa punya idenya, kita bisa tuangkan ke dalam wordingnya, dibikinin plannya sama teknologi. Tapi kita juga harus bisa punya kemampuan dan kemauan untuk bekerja keras untuk bisa merealisasikan kan. Exact. Iya kan? Karena kan dibikinin nih plannya nih sama si ChatGPT nih, caranya gini. Tapi emang eksekusinya gimana? Eksekusinya itu dirty works ya kan? Yang kita harus kerja keras buat itunya. Nah itunya yang jangan sampai hilang. Kerja kerasnya tuh sama aja sama profesi manapun, nggak ada yang instan, emang kerja keras, nggak bohong. Kerja keras, tanggung jawab. Kita kerja keras, oke, menyelesaikan pekerjaan bukan cuma selesai, tapi selesai dan benar. Exact. Karena kan banyak banget yang kayak, ya kan udah gue submit gitu. Iya, betul. Iya lo submit, tapi bener apa kagak? Iya, benar-benar. Itu bagian dari tanggung jawab gitu kan. Jadi kerja keras, tanggung jawab, bakar terus passionnya, jangan sampai kehilangan passion. Tapi kamu pernah kehilangan passion? Jenuh gitu ada? Jenuh selalu ada, tapinya mungkin aku belajar untuk udah punya caranya nih kalau udah jenuh mesti ngapain. Kabur. Ya mungkin kamu Iya, benar bisa ya kan? Liburan atau masak Oh iya, atau makan Dia atau masakannya enak loh. Aneh. ya kapan-kapan ya. Ya, Terus atau sesimpel kayak waktu lagi COVID tuh di saat kepusingan itu sangat mengganggu gitu. Terus kita nggak bisa keluar juga kan, nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ngapain gitu. Ngapain ya? Berkebun. Oh iya, benar-benar. Ya, waktu itu Hasil semua. Iya, semua iya. nih. Ya sekarang sih dibantuin ya ada tukang kebun. Cuma kayak waktu punya, mungkin sama juga ya di setiap pekerjaan pasti kan ada aja tuh Iya. jenuhnya, apalagi menurut aku tuh sangat passionate banget sama fashion. Terus jadi profesi. Gimana nih caranya untuk menyeimbangkan antara passion waktu dia jadi profesi, kan jadinya lebih kayak tanggung jawab, lebih berat gitu. Itu bisa membunuh passionnya sendiri gitu kan. Nah, dibakarnya tuh dengan cara seperti apa gitu. Itu dengan olahraga, dengan yoga, aku suka banget yoga, terbuka dengan hal-hal baru gitu, mau belajar. Ya gitu-gitu sih. Ya, dia sebenarnya. juga udah yoga teacher certified kan. Iya. Kamu udah ngajar. Wah, belum ngajar, tapi udah lulus 200 jamnya. wow, oke, kejenuhannya membuahkan hasil yang baru ya, sampai sertifikat. Oke, baik. Gitu. Hebat. Lalu setelah sekian lama ini kamu ada di dunia ini, apa sih mimpi kamu sekarang atau mimpi kamu ke depannya? Masih ada nggak? Apa ada yang 400 jam mungkin, iya. Mimpi selanjutnya. 500 jam ada? Wow, nah. Kalau di industri fashion sendiri, yang aku pengen sekarang itu emang lagi menggodok pengen banget
selama ini tuh aku nggak pernah punya brand ready to wear-ku sendiri. Sekarang kan tuh kayak custom gitu, terus wedding gitu kan. Pengen banget punya ready to wear sendiri sih sekarang. Sekarang tuh lagi itu yang lagi digodok. Untuk punya ready to wear itu salah satu mimpi yang semoga bisa diwujudkan segera. Amin. Aku yang pertama beli. Aku yang kedua kan. Terus udah gitu, mimpi banyak. Pengen sebenarnya yang pengen dikerjakan juga sekarang adalah ngegedein workshopnya supaya timnya itu juga bisa lebih lengkap. Aku pengen setiap orang yang bekerja sama aku itu punya kesempatan untuk bisa mengeksplor dirinya dengan tempat yang memang lebih mumpuni karena sekarang tuh kecil banget. Jadi kayak pengen Udah gede sih ya lah ya. Iya. Oke, iya. Amin. Jadi itu mimpinya sekarang yang paling dekat adalah dua itu. Kalau yang jauh mungkin pengen show di mana atau Rama pingin apa gitu yang setinggi-tingginya apa? Ya setinggi. Berani nggak kamu orang yang tipe mimpi tinggi banget atau dengan realitas? Dua-duanya. Oke. Dua-duanya karena aku selalu punya mimpi tinggi tapi kan juga harus realistis dan kayak yang di depan mata apa nih, Apa? itu dulu yang dikerjain. Kalau kayak tuh punya mimpi setinggi itu, cara mengeksekusinya gimana? Berarti apa yang harus disiapin? Aku tuh sangat praktikal, Iya. gitu, sistem gitu. Iya kan? Tapi kalau mimpi gedenya banget, of course, aku pengen banget, let's say, punya showroom Rama Dauhan yang sangat eksklusif di San Honore di Paris. Amin. Siapa yang gak mau ya kan, gitu kan? Cuma kayak, aku udah kebayang, even kayak di kepala aku tuh, aku udah tahu bentuknya kayak apa, displaynya kayak apa tuh aku udah tahu. Oh, berarti udah ada. Jadi bukan cuma mimpi angan-angan doang, udah ada nih plannya dikit-dikit. Sebenarnya memanifestasi itu dengan kayak oke, bentuknya dulu ya. Kalau misalnya gue desain honore, gue pengennya kayak apa, kayak displaynya kayak apa, patungnya kayak apa, itu tuh udah kebayang. Gitu. Coba kayak Rama tapi di Paris, gimana Itu tuh gitu. keren banget sih dengan Muncul Rama ya kan. Cuma kan itu sesuatu yang diinginkan gitu. Gimana cara dapetinnya yang nggak tahu gitu. Cuma kan untuk kita kayak oke, let's say gini, kita mau punya pasar luar negeri, berarti apa ya yang harus disiapin? Berarti kan tim internalnya yang harus dikuatin, ya kan? Tim internalnya dikuatinnya gimana? Oh cara rekrutmennya gimana? Cara gue ngelit anak-anak ini gimana? Itu yang perlu disiapin. Jadi nggak cuma mimpi tinggi tapi nggak terus kayak berharap dari langit gitu. Iya. Kayak aku yakin kalau kita punya mimpi Tuhan bisa jawab, tapi kita juga harus usaha. Betul. ya. Iya kan? Exactly. Yeah. Nggak cuma kayak Tuhan aku berserah terus duitnya turun dari langit. kan nggak gitu gitu. Gitu. Amin. Amin banget. Amin. Gila tinggi banget sih ini. Semuanya bisa ya kan. Mimpi tinggi tapi udah dipikirin planningnya gimana ya kan. Aku sebenarnya penasaran nih, ada nggak sih yang dia nggak bisa nih? Banyak. Iya. Nggak bisa hitung. Oh, nggak bisa gitu. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa matematika. Bisa sih, tapi kayak Bisa lah, orang tadi realitas kan. Berarti kan ini ngitung nih, kalau ini gimana? Bisa itu juga. Oke, gini aja deh, kita challenge aja. Ini Rama belum tahu ya challenge-nya. Ya, kita challenge aja. Rama apa, baby? Kita apain dia? aduh, hebat banget. Karena Tunggu aja. dia orangnya seru kan, seru banget. Kreatif, cek. Seru, cek. Aku rasa ini dia bisa sih. Ya makanya itu, abis bingung kita mau challenge dia apa lagi gitu. Ada challenge kita. So the challenge is this. Tapi begitu tadi ngobrol, aku sebenarnya nggak tahu loh kalau udah lewat 200 jam itu aku nggak tahu. Ini aku siapin challenge. Kayaknya dia bisa banget ini. So Bisa dia. yeah, what we're gonna do, kita mau tantang kamu untuk bikin sketch but using the eye of the soul. Jadi mata kamu ditutup, kamu hanya pakai jiwa kamu. Kamu mau gambar apa gitu tentang mimpi. Tuh kan langsung kan nggak pakai mikir. Oke. Kita Nggak tahu nih dia. makanya itu. Nah, dia udah manifestasi nih di kepalanya. Oke, kalau gitu kita ambil barangnya dan kita akan balik langsung. Oke. Sahabat Dreamers, balik lagi dengan challenge. Vina udah punya kain, Rama udah lepas kacamata, dia udah standby. Iya dong, profesionalisme. Ya, udah ada ini notepadnya. Langsung aja ya. Langsung. Asik.
Anaknya gampang. Aduh, gampang. Oke. Waktunya Ini. berapa menit? 2 menit lah. Dua Kita menit. kasih 2 menit. Temanya mimpi ya. Oke. Tentang mimpinya seorang Rama atau mimpi Rama lewat karyanya untuk yang lain juga boleh. Boleh. Ya. Iya. Kita mulai dari sekarang. Sekarang. Ada ininya. 2 menit. Wow. Makanya kita langsung nganga. Wow. Ini sketch Ini with bener-bener. your soul. Ya, tanpa mata tapi menggunakan mata hati. Dan juga pengalaman ya, karena Iya, dia iya. tadi udah langsung pegang ininya, dia tahu loh ini. Pegangnya firm gitu loh. Iya. Aku kayak goyang-goyang. Kita gangguin, kita ajak ngobrol. Ini Nggak apa? ngaruh dia sih kayak. Gak ya makanya. Ini gambar apa? Ini Rama bikin apa? Gambar Mimpi buat siapa? kota yang selalu aku cintai dan aku idamkan untuk punya usaha, punya Pari. bisnis. Dari. Ada burung-burungnya ya. Oh, kirain Jakarta. Aduh janganlah, ini ceritanya kan itu ikonnya gitu aja. Oh. Bentuknya padahal nggak gitu deh. Apalagi sih kalau di situ tuh apa ya? Kamunya di mana kamunya? Akunya ini muka aku bigger than. Oh. Eiffel Tower ya. Oh yeah, amin. Amin. Aduh, gitu deh. Gitu ya ceritanya tuh apa lagi sih? Ada apa lagi di sini? Di sini ada apa? Di sini mungkin ada itu di Montmartre kan ada komedi gitarnya gitu kan, ada gitu. Berapa kali kamu ke sana? Ke Paris berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Sering kamu dulu. Iya dulu sering sih. Dulu sering, sekarang udah nggak terlalu sering. Terus tapinya ya senang aja kalau di Paris ngapain, senangnya ngapain kalau di Paris. Di Paris senangnya minum kopi, Oh, dia lagi gambar ininya tuh. Oh, makan croissant, nice. ya kan? 20 detik lagi. Croissant. Terus udah gitu ngapain lagi? Ada tulisannya dong ya kan, Rue Saint Honoré. Jujur rapi banget ya. Iya. Dan dia lihatnya ke kamera loh, padahal mata ditutup dia nggak lihat. True artist. Udah gitu aja paling ya kan. Wah. Keren banget Ram, oh my god. Anjir asal banget gambarnya tuh. Ngasih lihat tuh. Kasih lihat. Nih Ramanya yang ini. Yang gede. Ini dianya tuh yang gede, lebih gede, bigger than the city itself ya. Cuma menurut aku ya dengan gambar ini ya, oke lah rencananya gambarnya kayak gitu. Cuma kadang-kadang kan apa yang kita rencanakan juga tidak selalu terjadi ya. Jadi kayak gini di embrace aja, Iya, Betul. betul. ya kan? Kayak oke lah gambarnya aut-autan gitu. Ya nobody knows, Iya. ya kan kedepannya gimana? Aut-autan ini kita embrace, kita nikmati prosesnya, perjalanannya. And we cherish pas kita mimpinya juga. Tadi kamu sembari gambar senyumnya nggak berhenti ya, bener-bener kayak apalagi nih ya. Ya masih cengengesan. Keren banget, keren banget. Ya, lucu juga nih. Bagus, Beb. Bagus, Ini amin. rasanya kayak ulet tuh nggak kayak kerasa. Ulet bulu. Gemes iya. Keren. Gitu ceritanya. Amin. Terima kasih Rama Dauhan. Untuk hari ini banyak banget ya yang kita dapat insight-nya Aduh, dari ya. seorang Rama Dauhan sih. Coba deh misalnya aku yang kembali bertanya ke kalian berdua pasti juga ceritanya gak kalah seru. Melang-melang buana di dunia Itu nanti permodelan. ada episode sendiri. Sejarah pejuang-pejuang mimpi 2 dekade lebih dari ya. Kayak kita 2 dekade. Kita 2 dekade kan, ya semuanya ya kan. Jadi pasti ceritanya banyak, pengalamannya banyak. Kayaknya mungkin kalau memang pengalaman aku, pengalaman kamu bisa di share ke orang lain yang mungkin bisa terinspirasi ya why not kan. Amin. Terima kasih. Asli terima kasih banyak Thank you. untuk hari ini. Tunggu. Oh, belum. Tunggu belum. Ya kan. Kesimpulan dari Rama, kalau memang misalnya ada yang kurang tambahin buat sahabat Dreamers.
Benar, banyak banget. Tadi kita udah ngetik nih skripnya. Ternyata dari skrip ini off banget karena yang kita pelajarin dari Rama jauh lebih banyak daripada skrip ya. Jadi untuk mencapai suatu kesuksesan, untuk mengejar mimpi itu dibutuhkan passion. Dibutuhkan selain itu tanggung jawab, dibutuhkan juga ketekunan, dedikasi, dan jangan pernah takut untuk berinovasi, untuk selalu, misalnya kamu menemukan titik kejenuhan, boleh keluar sementara mencari angin segar ya. Betul, kalau capek kan istirahat. Exactly, Bukan penting ya. Iya. Iya, istirahatnya itu penting. Nah, ini Rama baru bilang baru lagi nih. Istirahat itu penting untuk menenangkan diri, menenangkan kepala, tapi terus bukan artinya kita menyerah. Oke, sahabat Dreamers, kalau nggak mau ketinggalan lagi kisah para pejuang mimpi berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Lalu jangan lupa untuk subscribe to our channel. Once again, thank you so much Rama. Terima kasih. Terus bermimpi, terus berkarya, Amin. dan terus memberikan sinar untuk diri dan untuk sesama dan kita semua. Amin. Dan besar Rama Dauhan di San Honore. Amin. Aminin aja dulu. Amin. Thank you so much. See you next time at the Dream Catchers dari Mimpi Ke prestasi. Bye.